Stacy Sonia Sinaga, mahasiswi tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan Tarutung, Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu tentang pelecehan seksual. Sebelum kita membahas tentang apa sih itu pelecehan seksual, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan. Jadi, kekerasan terhadap perempuan itu adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, tindakan tertentu, ataupun pemaksaan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya perilaku-perilaku yang menyimpang. Perilaku tersebut antara lain perilaku gender, perilaku menggoda, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, serta pelanggaran seksual. Lalu, apa yang dimaksud dengan perilaku-perilaku penyimpangan tersebut? Untuk yang pertama itu adalah perilaku gender, di mana perilaku gender ini adalah komentar cabul ataupun humor tentang seks dari gender tertentu ke gender lainnya. Yang kedua yaitu perilaku menggoda, di mana perilaku ini adalah suatu ajakan berkonten seksual, termasuk ajakan kencan yang terus-menerus dilakukan meskipun sudah ditolak berkali-kali. Untuk yang ketiga yaitu penyuapan seksual. Nah, pada penyuapan seksual ini dilakukan karena adanya iming-iming imbalan agar calon korban tertarik ataupun mau melakukan ajakan pelaku. Untuk yang keempat yaitu pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual ini terjadi karena pelaku telah memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual. Yang terakhir yaitu pelanggaran seksual, di mana pelanggaran seksual ini adalah menyentuh, meraba, memegang bagian tubuh seseorang secara paksa tanpa adanya persetujuan. Adapun macam-macam kekerasan terhadap perempuan yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, serta pemaksaan perkawinan. Dari beberapa macam-macam kekerasan terhadap perempuan, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pelecehan seksual. Apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan ataupun fisik atau isyarat yang bersifat seksual, ataupun perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah tidak masuk akal dalam situasi apapun. Apa saja sih jenis pelecehan seksual? Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas terdapat 5 bentuk pelecehan seksual, yaitu yang pertama adalah pelecehan fisik. Pelecehan fisik ini termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual. Yang kedua ada pelecehan lisan. Pelecehan lisan ini termasuk ucapan ataupun komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi ataupun bagian tubuh atau penampilan seseorang yang bernada seksual. Yang ketiga ada pelecehan isyarat. Pelecehan isyarat ini adalah bahasa tubuh ataupun gerakan tubuh yang bernada seksual. Untuk jenis yang terakhir yaitu pelecehan psikologis ataupun emosional, di mana pelecehan ini adalah terdiri atas permintaan-permintaan ataupun ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan yang menuju kepada seksualitas. Pelecehan seksual dapat menimpa siapapun tanpa memandang ras, agama, suku, ataupun umur. Nah, perlu kita ketahui siapa saja sih yang menjadi korban pelecehan seksual. Nah, kebanyakan korban pelecehan seksual ini adalah wanita ataupun perempuan, di mana pelecehan seksual dapat terjadi
pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi pelecehan seksual ini ataupun meminimalisasikan pelecehan seksual ini? Yang pertama itu, jika kita mendapat ajakan seksual, katakan tidak secara tegas. Yang kedua, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menangani pelecehan seksual di wilayah setempat. Yang ketiga, jangan menyimpan pengalaman pelecehan seksual seorang diri. Ceritakan saja kepada orang terdekat ataupun orang yang dipercaya. Yang keempat, jika kamu mengalami tekanan psikologis setelah menghadapi pelecehan seksual, segeralah berbicara ke psikolog ataupun ke psikiater. Untuk itu, kita para wanita harus menjaga diri kita sebaik mungkin. Yang mengatasinya secara umum itu kita harus menghindari kesunyian, kemudian tidak usah terlalu percaya kepada pria yang sudah kita kenal, karena bisa saja dia akan melakukan pelecehan seksual kepada kita tanpa kita ketahui. Lakukan kegiatan sepositif mungkin di lingkunganmu. Jangan lupa selalu berdoa. Sekian hasil penyuluhan saya. Terima kasih.